Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-492. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-492 kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham BBTN, ada saham TBIG, kemudian ada saham INDF, ada saham Unilever, ICBP, dan ada saham LPKR. Sebelum kita lanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini ditutup melempem 1,05% di level 7.199. Jadi dia sudah turun di bawah level 7.200, level psikologis, dan dia kembali masuk ke area 7.199. Apakah ini tandanya dia benar-benar mau berbalik arah? Kita tidak tahu, tapi dilihat dari foreign hari ini masih mencatatkan akumulasi pembelian sebesar 423 miliar dengan total transaksi hari ini mencapai 15,2 triliun, di mana ada 179 saham yang bergerak naik, 359 saham turun, dan ada 153 saham yang bergerak stagnan. Kita langsung masuk ke saham pertama yang kita review hari ini adalah saham Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau dengan kode emiten BBTN, di mana BBTN hari ini ditutup menguat 1,24% di level 1630. BBTN ini salah satu yang cukup menarik sebenarnya karena berada di sekitaran area SPK. Ya kalau tidak salah kemarin tuh SPK-nya di 1630, tapi dia adjust di 1635 sekarang. Dan indikator 33 ini sudah perfect ya, dekat SPK masuk. Kemudian tren merah kuning ke hijau oke, bandar flow kuning melandai muncul putih sedikit juga oke. Jadi 3 indikator sebenarnya sudah memenuhi semua. Tinggal besok kalau breakout 1635 silakan pertimbangkan entry buy, target terdekat ke 1700 sampai dengan 1790. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli boleh beli buy on breakout di 1635, mungkin cut loss di 1615 atau di 1610. Kemudian target terdekat ke ke 1700 dan target berikutnya adalah menuju ke 1790 karena indikator sudah bilang oke semua nih. Jadi kalau di kita merah kuning hijau ini indikator sudah oke, biasanya kita kasih bobot 30%. Kemudian kalau bandar flow juga kuning melandai muncul putih, kita kasih bobot 30%. Nah ini karena dekat SPK namun masih di bawah, kita kasih bobot 25%. Nah ini total misalkan ada 85% per 100. Jadi ini menunjukkan tingkat keyakinan kita di saham ini ya. Jadi kalau misalkan 85% dari 100 kan artinya sudah oke nih. Nah strategi money manajemennya biasanya kita 85% ini kita kali dengan berapa sih modal yang akan kita masukkan di setiap trading kita, atau kalau istilahnya adalah berapa modal untuk trading ya. Jadi CPT-nya, capital per trade-nya berapa ya. Misalkan capital per trade-nya 10 juta ya, setiap trading saya itu beli 10 juta saham apapun ya. Kalau saham yang gorengan mungkin 5 juta, tapi kalau yang agak bagus-bagus saya beli 10 juta. Katakan kita punya tingkat keyakinan 85%, artinya 85% dikali 10 juta dan dana yang boleh kita entry adalah sebesar 8,5 juta. Dan ini nanti kita bisa hitung kalau dia turun ke 1610 atau 1615 kira-kira kita loss berapa sih? Kemudian kalau dia naik sampai 1700 bahkan sampai 1790 kira-kira kita untung berapa sih? Dari situ baru kita bisa lihat nih. Oh, ternyata kalau dengan kondisi seperti itu saya bisa nih rugi segitu masih masuk lah, masih oke lah buat saya. Nah itu yang disebut dengan kita mengatur preferensi resiko masing-masing. Karena setiap orang punya preferensi yang berbeda. Saya mungkin rugi 200 ribu saya udah pusing. Mungkin teman-teman rugi sampai 1 juta pun masih biasa saja gitu. Karena apa? Balik lagi tergantung kemampuan masing-masing dalam menerima resiko tersebut. Makanya tidak bisa kita samakan. Oh minus 3 tick cut loss. Kalau saya merasa bahwa 3 tick kecil doang, ya saya bisa lebarin cut lossnya. Jadi setiap orang itu berbeda-beda untuk menerapkan yang namanya resiko. Jadi biasanya yang saya ajarkan di teman-teman adalah kita harus tentukan dulu capital per trade-nya berapa sih modal atau dana yang akan kita pakai untuk trading. Jadi misalkan kita bagi, untuk gorengan mungkin ada 10 juta. Untuk yang saham agak bagus 20 juta untuk swing, atau untuk yang saham-saham blue chip mungkin 20 juta. Dari situ baru kita tentukan. Kalau rugi saya cuma ikhlas 5
500.000 misalkan dari 10 juta, oh tentu cuma 5%, berarti saya ada batas preferensi risiko saya itu sampai di 5% ke bawah. Jadi misalkan di 16.35 ya tinggal diurang 5%. Kira-kira di angka berapa? Nah, disitulah level cut loss kita. Jadi kita yang menentukan berapa sih area cut loss tersebut. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, pastikan betul harus tentukan dari risk rewardnya. Kira-kira kalau saya ikhlas rugi segini, rewardnya berapa sih yang bisa saya dapatkan? Kalau ternyata itu menarik ya tentu tidak masalah. Kita kan namanya berdagang ya. Jadi kita ada ruginya, oke, tidak masalah. Yang penting adalah kita harus mengatur atau mengetahui bahwa pastikan rugi kita itu lebih kecil dibandingkan potensi yang kita dapatkan. Jadi kalau dalam ilmu ekonomi dasar basic itu kan bahwa kalau bisa pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Jadi jangan sampai kita greedy, jangan sampai kita gambling ya, beli di satu saham yang punya risk reward mungkin lebih besar risknya dibandingkan reward. Kita berani masuk dan itu tentu cukup beresiko kalau dia tidak bergerak sesuai dengan keinginan kita. Oleh sebab itu, dengan mengatur sizingnya, tentu itu bisa membuat kita jauh lebih tenang, bisa membuat emosi atau psikologi kita jauh bisa lebih baik lah di market ketimbang kita langsung masuk besar, namun setelah itu kita mulai goyang karena baru turun dikit minusnya udah gede gitu ya. Jadi teman-teman harus tetap selalu gunakan money management, harus mengontrol psikologi trading karena itulah yang menjadi penentu keberhasilan dan seberapa lama teman-teman bisa bertahan di market. Semoga pesan ini bisa menjadi bermanfaat. Selanjutnya kita ada saham TBIG, di mana saham TBIG ini ditutup melemah 0,97% di harga 3.060. TBIG sendiri sempat jebol dari area RPK di 3.050 yang mana saat ini menjadi support paling kuatnya. Namun sayang sekali namun berhasil dia kembali berada di atas itu, closing di 3.060 dan itu masih bagus sebenarnya. Yang penting jangan sampai turun lagi di bawah 3.050 karena ada peluang dia akan menuju ke 2830. Indikator sudah mulai putih, mulai hati-hati. Bandar flow memang kuning walaupun merahnya sudah tidak ada. Tentu kita harus perhatikan betul jangan sampai jebol di bawah 3.050. Kalau jebol di bawah 3.050 lebih baik wait and see, jangan dulu ambil, coba tunggu lagi di 2830, 2850. Tapi kalau memang bisa kuat bertahan ya silakan boleh dipertimbangkan entry buy di 3.050, 3.060, cut loss mungkin di bawah 3.030 dengan target kenaikan bisa menuju sampai ke 3.100 sampai dengan 3.150. Selanjutnya kita ada saham INDF atau Indofood Sukses Makmur Tbk di mana hari ini ditutup menguat 1,22% di level 6.200. INDF berhasil naik rally beberapa hari ini cukup kencang, terakhir juga ditarik sempat di 5725. Setelah itu dia rally cukup kencang namun ketahan di 1 RPK resistance paling kuat. Yang mana ini kalau besok bisa tembus tentu ada peluang atau change dia bisa terus melanjutkan kenaikan. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli maka buy on breakout di 6.200, cut loss di bawah 6.150. Kemudian target kenaikan kita bisa geser dengan Fibonacci menuju ke target 6.275 sampai ke 6.425. Jadi sekali lagi buy on breakout ketika melewati 6.200 dengan target kenaikan menuju ke 6.275 sampai dengan 6.425. Indikator bandar flow oke, panel trend juga oke, dan ini tinggal menunggu breakout maka akan juga terkonfirmasi oke. Selanjutnya kita ada saham Unilever Tbk di mana saham ini tidak bisa naik-naik terus ya, sudah berusaha naik namun dibanting kembali mendekati level terendahnya di 3280 dan tentu itu cuman sisa 70 poin lagi. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli lebih baik atau lebih bijak lah kalau misalkan teman-teman tunggu lagi di 3280, 3300 lah. Itu adalah area support yang mana harus bisa dipertahankan oleh Unilever. Jadi kalau mau beli silakan, selama dia masih di atas 3280 bagus, range buy-nya 3280 sampai dengan 3300, cut loss di bawah 3250, target kenaikan terdekat adalah menuju ke 3540 yang mana saat ini menjadi RPK atau resist paling kuat dari Unilever. Indikator sebenarnya mulai bagus, merah panjang kemudian muncul kuning, ini sudah mulai oke. Artinya sudah mulai ada pengereman dari yang downtrend tadi, dia mulai mencoba untuk membalikan posisi itu. Mau coba naik kembali ke uptrend. Kalau muncul ke hijau tentu itu uptrend ya. Tapi karena dia masih kuning tentu ini masih hati-hati juga, tapi setidaknya dia sudah tidak merah dulu.
karena ada indikasi dia melakukan pembalikan gitu. Kemudian Banter Flow juga sama ya, kuning sudah mulai mencoba melandai, merah juga mulai coba melandai, dan tentu ini akan jauh lebih bagus ketika merahnya semakin hilang dari panel ini ya. Kalau merahnya semakin tidak ada, tentu itu jauh lebih bagus untuk Unilever. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang mungkin mau akses chartnya hanya 40.000 per bulan, teman-teman bisa kontak saya untuk bisa dapatkan akses chart ini atau JCS ini. Teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 40.000 per bulan saja. Selanjutnya kita ada saham Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan kode emiten ICBP, di mana saham ini tutup menguat 1,06% di level 7175. Berbeda dengan INDF yang mau breakout area resist, justru ICBP masih jauh di bawah area SPK, yang mana kita tahu SPK itu support paling kuat, kepanjangan dari support paling kuat. Tapi karena harga ICBP saat ini berada di bawah dari SPK tersebut, maka SPK ini tidak bisa kita bilang support, melainkan resist paling kuat dari ICBP saat ini. Tentu titik atau entry terbaik untuk saat ini kalau kita lihat chart dari ICBP adalah ya naik dulu di atas 7375 baru kita boleh beli. Selama dia masih belum naik di atas 7375, tentu ini masih belum atau masih berbahaya untuk ICBP karena ada potensi dia juga masih bisa terus turun. Apalagi ditambah trend indikator juga masih merah, Banter Flow juga masih stabil di warna merah. Tentu ini juga harus kita pertimbangkan betul untuk entry, memastikan dia sudah bisa kuning, memastikan merahnya sudah mulai melandai dan bahkan hilang. Tentu itu jauh lebih menarik untuk bisa kita entry. Jadi selama dia masih posisi seperti ini, sebenarnya ini masih belum menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham Lipo Karawaci Tbk, di mana saham LPKR dalam perdagangan hari ini 19 April 2022 ditutup melemah 1,56% di level 126. LPKR tadi sempat ke 125, di mana itu adalah area support paling kuat, area SPK yang sempat diuji namun bisa rebound ya, sehingga itu cukup krusial kalau misalkan besok juga ternyata turun terus di bawah 125. Jadi hati-hati betul kalau turun di bawah 125, tentu jangan dulu entry karena indikator juga masih merah, Banter Flow juga tambah jelek ya, merahnya semakin besar. Tentu ini tidak bagus buat LPKR. Jadi kunci terakhir untuk LPKR adalah di area support paling kuat di 125. Ini kalau jebol besok lebih baik wait and see, tapi kalau bisa kuat bertahan, kemudian panel trend berubah warna kuning, kemudian merahnya mulai melandai lagi, ini bagus untuk LPKR. Tapi kalau selama dia masih kondisi seperti ini, apalagi berada di bawah SPK, tentu cukup rawan buat LPKR. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-492 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.